Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa Sapaan Gembala GKI. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Angga Prasetya. Saya melayani di GKI Karangsaru, Semarang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memuji Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian dengan judul Engkau Milikku Abadi. Kita memuji Tuhan dengan iringan alat musik harmonium atau potimarende. Alat musik ini tanpa menggunakan listrik, tetapi berbunyi dengan kayuhan pedal yang menghasilkan tekanan udara. Dan tekanan udara itulah yang menggetarkan buluh-buluh logam yang ada di dalamnya dan menghasilkan suara yang indah. Pada zaman dahulu, gereja-gereja sebelum ada listrik menggunakan alat musik ini sebagai alat pengiring nyanyian ibadah. Mari bersama-sama kita pujikan Engkau Milikku Abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, dan saat ini kami anak-anak-Mu hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Menjalani Hidup di Zaman Akhir. Bacaan diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik mengenai akhir zaman selalu menarik untuk dibicarakan. Di dalamnya ada banyak misteri yang membuat banyak orang penasaran. Namun, rasa penasaran ini juga sering membuat pembicaraan mengenai akhir zaman menjadi salah arah. Tidak sedikit orang Kristen yang terus-menerus mengulang-ulang pertanyaan murid-murid Yesus, seperti yang tertulis di ayat 4. "Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi?"
Meskipun Tuhan Yesus telah menegaskan dalam Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Akibatnya, mereka justru sibuk dengan perhitungan spekulatif untuk meramal kedatangannya, bukan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu saat itu tiba. Tuhan Yesus mengungkapkan 3 hal yang menjadi tanda bahwa Ia akan datang kembali. Yang pertama, akan datang para penyesat yang mengaku sebagai Kristus atau memakai nama Kristus. Yang kedua, akan terjadi peperangan. Dan yang ketiga, akan terjadi gempa bumi dan kelaparan. Ketiga hal tersebut bukanlah hal yang menggembirakan. Tetapi ketiga hal tersebut justru membuat kita takut dan gentar. 3 hal tersebut merupakan tantangan bagi kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Secara rohani, kita akan diperhadapkan pada banyaknya penyesat. Secara jasmani, kita akan diperhadapkan pada peperangan, bencana alam, dan kekurangan pangan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam mengantisipasi, menghadapi tanda-tanda tersebut? Yang pertama, untuk mengantisipasi dan menghadapi para penyesat, kita diminta waspada. Waspada berarti cermat dalam menanggapi setiap pengajaran yang didengar. Jangan terima mentah-mentah setiap pengajaran yang didengar, tetapi cermati, periksa apakah pengajaran itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa kita jangan gelisah. Gelisah yang dimaksud artinya takut sekaligus terkejut, tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Tuhan menghendaki kita untuk tetap memiliki damai sejahtera di tengah kemelut perselisihan bangsa-bangsa. Yang ketiga, kita diminta untuk bertekun menghadapi semuanya itu karena semuanya itu adalah sebuah permulaan, bukan akhir. Dan yang keempat, kita diminta untuk memiliki pengharapan. Ungkapan dalam ayat 8 yang berbunyi, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Secara harfiah berarti, semua itu permulaan penderitaan pada waktu melahirkan. Ungkapan ini merupakan kiasan untuk menggambarkan situasi yang akan terjadi ketika Sang Mesias akan datang kembali. Dengan demikian, semua kesulitan yang akan dihadapi orang-orang percaya dalam menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya adalah bagaikan kesulitan seorang ibu dalam proses melahirkan. Seorang ibu yang menjalani proses melahirkan merasakan kesakitan yang luar biasa, tetapi ia tetap bertahan dan berjuang karena ia tahu di balik kesakitan yang luar biasa itu ada sukacita besar atas kelahiran sang anak. Setiap anak Tuhan diminta untuk bertahan dan menjalani segala kesukaran di zaman akhir, memiliki pengharapan yang besar karena seusai kesukaran itu ada sukacita yang besar bersama Tuhan. Marilah kita jalani hidup di zaman akhir menjelang akhir zaman ini dengan memiliki kewaspadaan, tidak gelisah, memiliki damai sejahtera, dan tetap berpengharapan. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini firman-Mu boleh mengingatkan kami anak-anak-Mu agar tidak terjebak pada spekulasi perhitungan kedatangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami ketika kami saat ini berada dalam zaman akhir, menjelang akhir zaman. Kami boleh terus waspada. Waspada terhadap pengajar-pengajar sesat, kami terus berusaha untuk memperoleh damai sejahtera dalam hidup kami, dan kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tabah di dalam menjalani segala kesulitan yang ada, dan ketika nanti Tuhan datang, maka kami akan dapat merasakan sukacita besar itu. Terima kasih atas segala berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
lakukan terus, puji muliakan nama-Mu. Ribuan tahun hingga selamanya